Kalau betapa ngerinya ketika rahasia-rahasia negara seperti ini sudah bisa dibocorkan dan keputusan belum ada. Mereka intinya menolak kalau nanti sampai MK mengambil keputusan bahwa sistem pemilihan legislatif 2024 ini menggunakan sistem tertutup. Akhirnya otoritas pimpinan partai, elit-elit partai itu sangat menentukan. Jadi si A, si B yang tidak disukai ya akan ditaruh di nomor yang tidak jadi, dan akan dibikin orang-orang yang kebetulan keluarganya ketua partai, orang-orang dekatnya ketua partai itu akan dipilih. Ini juga problem. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cuitan Denny Indrayana terkait dengan pengakuannya bahwa dia dapat bocoran A1 tentang rencana keputusan MK terkait gugatan sistem pemilihan legislatif yang terbuka ini sekarang betul-betul menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan pertama tentu tetap fokus kepada siapa yang membocorkan. Dan ini polisi sudah diperintahkan untuk mengusut apakah Dhani merekayasa, hanya membuat rekayasa terus dia mengaku dapat informasi, atau memang betul ada yang membocorkan. Dan ini polisi memang harus mengungkap ini. Kalau betapa ngerinya ketika rahasia-rahasia negara seperti ini sudah bisa dibocorkan dan keputusan belum ada, sudah masyarakat ramai. Ini sekarang itu terus dampaknya kan wibawa MK ini. Ini MK sekarang dalam posisi yang sangat sulit ini. Kalau dia nanti keputusan apapun itu kan menjadi orang itu sudah tidak terlalu percaya. Saat dia mengatakan bahwa oke, gugatan terbuka itu dikabulkan, berarti nanti besok tertutup. Itu juga loh benar toh apa yang disampaikan Denny. Tapi kalau sebaliknya juga loh, gara-gara ketahuan menjadi beda. Ini lagi-lagi wibawa MK akan jadi taruhan. Dan saya berharap ini MK bisa mempunyai strategi biar wibawanya tidak jatuh sejatuh-jatuhnya. MK harus bisa menunjukkan bahwa mereka tetap bisa menunjukkan itu independen, dan bocoran yang diklaim Dhani itu adalah bocoran yang tidak benar. Itu harapan saya, sehingga masyarakat masih punya trust atau kepercayaan terhadap MK. Kalau nggak seperti itu ya repot. Maka dari itu saya juga berpesan lah, orang seperti Dhani jangan biasakan seperti ini. Ini merusak tatanan. Ini akan membuat kegaduhan di masyarakat. Dan sekarang sudah jelas apa yang disampaikan dia itu membuat kegaduhan. Dan sekali lagi saya mendukung ketika polisi akan mengusut ini dan mengungkap fakta yang sesungguhnya bagaimana. Kemudian sekarang kegaduhan yang efek dari ini adalah partai-partai, kemana ada 8 partai. Karena yang mengajukan gugatan kan PDI. Ini di luar PDI. Partai-partai yang saat ini berkoalisi dengan pemerintah pun ikut. Mereka intinya menolak kalau nanti sampai MK mengambil keputusan bahwa sistem pemilihan legislatif 2024 ini menggunakan sistem tertutup. 8 partai itu adalah Golkar, Gerindra, P3, PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan Nasdem. 8 partai itu non PDI. Ya begini pemirsa, jadi kita sekarang mungkin, saya yakin sebagian sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Apa sih yang dimaksud sistem proporsional terbuka dan tertutup itu bagaimana? Jadi sistem proporsional terbuka itu artinya ya seperti yang pemilu kemarin itu. Ketika kita masuk ke bilik suara itu, kertas kita buka, di situ tertera nama-nama orang. Di situ kita milih orang-orang yang tertampang fotonya di situ. Tapi boleh juga milih partainya. Nah, kalau sistem pemilihan proporsional tertutup itu tidak ada nama-nama itu, tidak ada foto-foto itu. Yang ada adalah gambar lambang partai yang dicoblos di situ. Tapi intinya begini pemirsa, kita ini memang dulu ketika saya jadi wartawan ya masih aktif di pers, saya termasuk ikut yang mengikuti proses itu, dan saya termasuk mendukung terbuka. Karena dengan terbuka itu harapannya kan
masyarakat dengan wakil yang akan dia pilih itu ada hubungan. Harapannya begitu, sehingga kita mendukung itu. Kalau tertutup itu kan partai yang berkuasa, jadi partai nanti akan menentukan si A, si B yang akan jadi anggota legislatif dan orang atau masyarakat tidak tahu. Karena masyarakat milihnya partai. Semua ini ternyata setelah kita jalankan, terbuka ini juga ada kelemahannya. Ini yang akhirnya mungkin digugat oleh PDIP tadi. Oleh orang-orang dari PDIP. Jadi begini loh, fakta yang terjadi di lapangan dengan proporsional terbuka ini akhirnya masing-masing calon legislatif ini tarung betul di lapangan, dan untuk mendapatkan simpati masyarakat akhirnya pakai duit. Sesama partai pun mereka akan perang sendiri. Ya, ini kadang menimbulkan polarisasi atau konflik dengan masyarakat. Di samping itu tadi masif sekali calon anggota dewan itu menggunakan uang. Lah repotnya kalau dewan itu dewan yang lama, dia itu selama menjadi anggota dewan itu mengumpulkan uang untuk kampanye itu. Wah, akhirnya itu program-program pemerintah itu dilewatkan dewan karena biar dia bisa ambil keuntungan. Bayangkan kan ada banyak sekali komponen yang anggaran negara itu pencairannya itu lewat anggota dewan. Proyek-proyek lewat anggota dewan. Nah itu apa? Memang akan menjadikan setiap anggota dewan butuh modal yang besar ketika dia ingin maju. Ini korupsi praktek korupsi menjadi merajalela. Rakyat kecil menjadi terbiasa dengan suap menyuap ini. Ini dampak negatifnya dari proporsional terbuka saat ini. Bagusnya tadi sudah saya katakan, kita bisa memilih si A, si B yang memang kita anggap mungkin tetangga kita baik, kita bisa milih. Ini positifnya. Negatifnya tadi. Terus negatifnya lagi akhirnya apa? Orang yang populer itu cenderung akan kemungkinan dipilih. Wajahnya yang biasa nongol, wajahnya yang biasa sudah dikenal masyarakat itu akan kemungkinan dipilih besar. Akhirnya apa? Sekarang ini banyak sekali artis-artis yang mohon maaf, ya selama ini tidak terlibat di tengah-tengah masyarakat, selama ini juga tidak punya kepekaan terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, nyalon. Karena apa? Modalnya modal popularitas, dan partai-partai sekarang itu rakus sekali untuk merekrut pesohor-pesohor artis-artis itu. Ini kan nanti kualitas anggota dewan kita bagaimana? Kita ini rakyat kan ingin diwakili dalam berbagai hal. Sekarang ini kan banyak sekali kita merasa tidak terwakili. Soal pajak yang semakin berat kita juga tidak terwakili. Soal fasilitas yang kadang buruk sekali kita juga nggak terwakili. Karena apa? Yang mewakili kita orang yang tidak paham kita. Orang yang mewakili kita tidak tahu persoalan masyarakat. Ini problemnya. Lagi-lagi ini adalah terbuka. Yang saat ini berlangsung itu juga ada plus minusnya. Yang paling ngeri adalah tadi menimbulkan praktek suap antara calon anggota dewan dengan rakyat secara langsung, dan mereka akan perang. Masing-masing anggota dewan itu akan perang, banyak-banyakan dia perang itu perang memberi atau perang fajar atau apalah istilahnya itu. Tapi intinya ngeri. Lah, tapi di sisi lain yang proporsional tertutup memang ada kelemahannya juga. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah akhirnya otoritas pimpinan partai, elit-elit partai itu sangat menentukan. Jadi si A, si B yang tidak disukai ya akan ditaruh di nomor yang tidak jadi, dan akan dibikin orang-orang yang kebetulan keluarganya ketua partai, orang-orang dekatnya ketua partai itu akan dipilih. Itu juga problem. Cuma tadi efek negatif, positifnya mungkin dengan sistem pemilihan yang tertutup ini tidak ada calon yang langsung gentayangan bergerilya mencari dukungan di masyarakat dengan cara perang suap tadi, perang banyak-banyakan ngasih uang ini dapat. Tapi intinya kan dua-duanya ini semua mengandung plus, mengandung minus. Jadi kita masyarakat tolong jangan ikut larut begitu saja seakan-akan menolak yang ini gitu, karena menurut dua-duanya itu ada sisi positif dan ada negatifnya. Maka dari itu yang terpenting adalah, ini menurut saya yang terpenting, maka yang terpenting sekarang adalah moralitas masing-masing orang di antara kita itu, baik itu pimpinan partai, baik itu calon legislatif.
Artinya apa tadi? Ketika diserahkan ke partai karena menggunakan sistem tertutup, karena kan lagi-lagi moralitas pimpinan partainya bagaimana? Maka dari itu kadang kita itu kan mengabaikan yang namanya agama. Kadang ajaran-ajaran moral kadang kita abaikan. Kita itu otak kita sudah terbangun, mindset kita adalah material. Mindset kita adalah mindset keuntungan duniawi. Kadang tidak terlalu menghargai yang namanya etika, moral, kesopanan, kejujuran, kebenaran, meskipun tidak mengandung unsur materi. Lah ini, di sini lagi-lagi kita sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, berdasarkan ketuhanan Jamaah Islam, kita kembalikan ke etika moral agama. Ketika orang-orang partai itu moralnya baik, insya Allah sistem tertutup akan berdampak baik. Karena apa? Orang partai nanti akan memilih orang yang baik. Begitu juga sistem terbuka. Kalau memang orang partai itu tidak calon legislatif ini baik, punya agama yang baik, punya moralitas yang baik, ya dia tidak akan seperti itu. Tapi lagi-lagi kadang kita tuh mengabaikan karena apa? Otak kita sudah terlalu materialistik, kapitalistik gitu loh. Disinilah saya tekankan bahwa pentingnya kita sebagai bangsa yang beragama itu terus dikembangkan, digelorakan, sehingga kita di tengah-tengah masyarakat, baik itu dalam bisnis, dalam politik, kita selalu mengedepankan kebenaran, kita mengedepankan akhlak yang baik, kita mengedepankan kejujuran, kita mengedepankan kepentingan umum, bukan semata-mata hanya berpikir kepentingan pribadi. Maka terakhir kalau saya ditanya, saya lebih condong yang mana? Ya saya sulit untuk menjawabnya, karena dua-duanya adalah punya plus dan minus. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.